Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Pada 28 Agustus 2021 kali lalu, Kompas.com memuat sebuah berita yang isinya demikian. Pada pekan pertama Agustus 2021, panel antara pemerintah tentang perubahan iklim atau yang disebut dengan IPCC mengingatkan bahwa dunia akan menghadapi gangguan iklim selama berapa dekade atau berapa abad ke depan. Ini menandakan bahwa pemanasan global hampir tidak terkendali. Bencana-bencana alam pun seperti gelombang panas mematikan, angin topan dalam skala besar, dan cuaca ekstrim lain yang sudah terjadi diperkirakan akan menjadi lebih parah. Lalu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melihat laporan ini sebagai Red Code for Humanity atau kode merah untuk kemanusiaan. Sebelumnya, pada tahun 2015 kali lalu, Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si menyerukan hal yang sama. Pemimpin umat Katolik dunia ini mengatakan bahwa bumi kita sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah ditimpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab dari manusia. Manusia berpikir bahwa dia adalah Tuhan dan penguasa bumi dan berhak untuk menjarahnya. Coba bandingkan Laudato Si nomor 2. Ini adalah dua contoh dari sekian banyak seruan-seruan lain yang tujuannya untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Pernyataan-pernyataan demikian bukanlah sebuah propaganda fiktif, tetapi sebuah jeritan berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam rumah kita bersama ini. Melihat situasi seperti ini, sebenarnya manusia harus bangun dari tidur untuk melihat situasi sekitar dan harus secepat mungkin mengambil langkah untuk menyelamatkan diri dan juga sesama ciptaan lain. Seperti yang dijelaskan oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si, bahwa penyebab utama dari kerusakan alam adalah manusia itu sendiri. Manusia sepertinya didominasi oleh pemikiran yang bersifat antroposentris dan utilitarianisme. Kedua pemikiran ini beranggapan bahwa hanya kita manusialah yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Hanya kitalah yang membutuhkan pertimbangan moral, dan ciptaan lain hanya bersifat instrumental. Itu artinya bahwa ciptaan lain bernilai jika berguna bagi manusia itu sendiri. Atas dasar ini, lalu manusia bertindak tidak adil dengan ciptaan lain, seperti pembabatan hutan secara liar, menggerus sumber daya alam tanpa memperhatikan alam sekitar, membuang sampah sembarangan tempat, dan masih banyak hal lainnya. Lalu apa akibatnya? Tindakan manusia yang memonopoli semua ciptaan tidak hanya berdampak kehilangan tempat tinggal dari spesies lain, tetapi juga akan berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Masalah kian menjadi seperti kekurangan bahan makanan, semakin memanasnya suhu global, kawasan pertanian semakin kering kerontang, tanah pecah, dan pergantian musim yang tidak menentu. Dan juga yang paling tren sekarang itu adalah terjadi polusi udara, air, dan tanah. Masalah-masalah seperti ini, bila tidak diatasi, akan berdampak pada generasi yang akan datang. Itu artinya bahwa
kita generasi sekarang akan mewariskan masalah kepada anak cucu kita nanti. Ya, kita patut bersyukur bahwa sejauh ini kesadaran akan kerusakan sudah disadari oleh sebagian manusia. Berbagai langkah sudah diambil baik secara pribadi maupun secara kelompok. Sebagai contoh saja, pada November 2021 diadakan pertemuan para pemimpin dunia dalam Conference of the Parties ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Salah satu hasil pertemuan tahunan dari 197 negara ini adalah upaya agar suhu bumi dapat dibatasi pada angka 1,5 derajat Celcius pada 2100 atau paling tinggi pada angka 2 derajat Celcius. Rencana ini berdasarkan perhitungan suhu bumi saat ini yang merujuk pada angka 2,7 derajat Celcius. Ya, sebelumnya pembicaraan tentang hal serupa sudah dilakukan pada Perjanjian Paris 12 Desember 2015. Ya, tujuan perjanjian ini adalah untuk membatasi pemanasan global yang berkisar pada angka 1,5 derajat Celcius. Selain itu juga pada KTT G20 2022 yang berlangsung di Bali juga menyinggung tentang situasi yang sama, dan itu masuk dalam topik transisi energi. Dan masih banyak hal lain lagi yang berupa seruan-seruan yang mengarah pada keselamatan bumi kita ini. Akan tetapi, hal ini akan menjadi nihil hasilnya ketika setiap orang tidak memiliki pemahaman yang sama. Itu artinya bahwa masih ada oknum-oknum yang bertindak atas keinginan ego semata tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi ciptaan lain. Karena itu, solusi dan penegakan hukum kepada kelompok-kelompok ini sangat perlu bagi saya. Selain itu, kesadaran pribadi tentang menjaga lingkungan juga sangat penting. Tidak harus dengan melakukan hal-hal yang spektakuler. Cukup menjaga kebersihan di mana kita tinggal, itu sangatlah cukup. Dan saya yakin ketika kesadaran ini sudah dimiliki oleh setiap orang, akan sangat membawa dampak besar bagi dunia kita yang hancur. Selain itu juga diharapkan untuk menjaga tumbuhan sekitar. Jangan menebang pohon sembarangan dan lakukanlah tanam ulang jika ada pohon yang tumbang atau dipotong. Pada intinya bahwa pakailah alat dengan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari berbagai macam gerakan yang berbau ekologis, yaitu adanya keselarasan antara gagasan dan aksi nyata yang dilakukan oleh setiap hari. Dan hal itu harus kita mulai dari hal-hal kecil dan harus mulai dari dalam diri sendiri. Dan saya yakin kalau misalnya kita melakukan hal-hal seperti itu, ya kita sudah memberi kontribusi kepada pembangunan bumi kita ini, rumah kita bersama. Dan itu juga kita akan mengambil bagian dalam creatio continua, ya, ciptaan yang berkelanjutan dari Sang Pencipta ulung. Sekian saja, terima kasih.